warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati tim asesor sertifikasi dosen. Perkenalkan, saya Dr. Cahyani Kurniastuti SE MPDMM, dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saat ini saya juga mengemban amanah sebagai Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di luar kegiatan pengajaran, saya aktif sebagai pembimbing skripsi, tesis, magang industri, dosen pembimbing lapangan KKN, dan dosen pembimbing akademik. Berbagai peran ini saya jalankan sebagai bagian dari komitmen terhadap pengembangan mahasiswa, institusi, serta pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, saya telah menyusun dan mengembangkan rencana pembelajaran semester secara sistematis dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi. Materi ajar disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja, serta terintegrasi dengan nilai-nilai Islami dan prinsip Green Industry sebagaimana visi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya menggunakan pendekatan pembelajaran aktif seperti diskusi, studi kasus, dan project based learning untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman mahasiswa. Selain itu, saya memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide inovatif, terutama dalam mata kuliah seperti manajemen pengembangan produk dan inovasi, serta manajemen pemasaran strategik. Berikut video pelaksanaan pembelajaran mata kuliah manajemen pengembangan produk dan inovasi semester 6, program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dan kewajiban serta aktivitas kita di pagi hari ini. Nah, untuk itu sebelum mulai perkuliahan kita berdoa terlebih dahulu. Ingat, pimpin dahulu. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini ada baiknya baca doa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Eda. Udah baik sama toh? Udah. Alhamdulillah. Oke, kita melanjutkan materi minggu lalu. Untuk tema hari ini, materi kita tentang komersialisasi dan strategi go to market. Tapi sebelum itu, Ibu ingin absensi terlebih dahulu. Nabil Fairiah. Oke, udah serapan? Udah. Alhamdulillah. Regar Abdul Fatah. Hadir. Hadir. Oke. Muhammad Ataul Haq. Oke. Kamu udah sarapan belum?
Iya Bu. Udah makan? Dan Nah, kemudian Faisal Fikri Rahmadani. Udah makan? Udah. Malik Fajar Ramadan. Alhamdulillah, sehat ya. Ea Wirahma Ratu. Ya, terima kasih sudah mengirimkan tugas. Dea Nur Apriani. Oke, sehat? Alhamdulillah. Dea Ayu Prasinta. Oke, sehat? Restia Febiaranti. Oke, Tiara Jahira. Ada yang belum dipanggil? Siapa namanya? Oh, Hana Safira. Hana Safira. Hana Safira timnya berapa? Oh iya. Lewat, maaf ya. Nah, oke, baik teman-teman, kita kembali lagi kepada yang tadi disampaikan tentang komersialisasi dan strategi go to market. Tapi kita ulas sebentar tentang materi sebelumnya ya. Ada masih ingat? Sebelumnya kita bahas tentang apa? Iya, terima kasih. Prototyping dan uji coba produk. Oke, siapa yang masih ingat apa sih itu prototyping, kemudian produk, kemudian fungsinya apa? Kan? Prototyping dan uji coba produk adalah dua tahapan penting dalam proses pengembangan produk, terutama sebelum produk dikomersialisasikan atau diluncurkan ke pasar. Oke, terima kasih. Nah, kemudian uji coba produk. Apa itu? Bu, Ya. adalah tahap pengujian produk dalam situasi nyata atau simulasi untuk memastikan bahwa produk memenuhi verifikasi kemudahan, aman, digunakan dan layak dipasarkan. Oke, terima kasih. Satu lagi, silakan. Siapa? Sebutkan namanya. Satu lagi? Boleh. Ini adalah proses membuat model awal prototipe dari sebuah produk guna memperhatikan fitur, desain, dan fungsi produk tersebut secara nyata meskipun belum sempurna produk. Baik, terima kasih. Nah, untuk materi hari ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Dan untuk tujuan dari pembelajaran komersialisasi dan go to market yang pertama adalah nanti teman-teman setelah mempelajari materi hari ini dapat menjelaskan konsep komersialisasi produk sebagai tahap akhir dari proses inovasi dan pengembangan produk. Tujuan pembelajaran yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen penting di dalam strategi go to market atau GTM, termasuk dalam segmentasi pasar, positioning, channel distribusi, dan strategi komunikasi. Nah, pada pertemuan kedua dan ketiga sudah sekilas Ibu jelaskan tentang pengertian segmentasi pasar, kemudian positioning, distribusi, dan strategi komunikasi. Nah, namun untuk pertemuan hari ini kita fokus dulu kepada tujuan pembelajaran yang pertama. Jadi apa yang akan kita pelajari di tujuan yang pertama? Menjelaskan konsep komersial produk sebagai tahap akhir dari proses inovasi dan pengembangan produk. Oke, terima kasih Queen. Ya, nah tapi sebelumnya Ibu ingin tahu pengetahuan kalian sejauh mana nih tentang komersialisasi dan strategi go to market. Oke, siapa yang mau menjawab pretest secara lisan ya untuk pretest pertemuan sekarang? Siapa yang mau menjawab? Nah, apa sih komersialisasi? Oke, Adila ya? Adila strategi dan strategi go to market adalah dua konsep yang saling terkait erat dalam dunia bisnis. Komersialisasi mengacu pada proses menjadikan suatu produk atau layanan siap untuk dijual dan dipasarkan kepada konsumen. Oke, terima kasih. Jadi komersialisasi dan go to market adalah dua konsep dalam bisnis yang tidak terpisahkan. Selain Adila? Oke. Namanya? Resti. Silakan Resti. GTM atau go to market adalah rencana komprehensif yang menguraikan bagaimana suatu produk atau layanan akan diluncurkan, dipasarkan, dan dijual kepada target audiens. Oke,
kasih. Nah, nanti juga kalian juga buka-buka tentang anteseden, identitas merek dan layanan excellent untuk membangun ekuitas merek. Nah, ini adalah hasil dari penelitian Ibu bersama mitra dosen dari Sumatera Utara, Universitas Tirta Agung. Jadi ini bisa untuk menambah wawasan kalian di dalam melakukan riset pemasaran sesuai dengan jurusan kalian kan? Baik, kita lanjutkan. Nah, go to market. Apa itu go to market? Ya. Go to market strategi adalah rencana yang dapat membantu bisnis atau perusahaan dalam menentukan pelanggan ideal, mengkoordinasikan pengiriman pesan, dan mempromosikan produk yang ingin diluncurkan. Oke, terima kasih. Tadi Fauzan ya, kasih Fauzan. Oke. Nah, benar sekali Fauzan. Go to market strategi adalah rencana ya kita yang bisa membantu bisnis atau perusahaan di dalam menentukan siapa pelanggan ideal kita. Ya kan? Karena sebelum kita memasarkan produk kan kita harus membuat segmentasi pasar. Nah, siapa yang kira-kira akan menjadi target market kita. Oke. Kemudian mengkoordinasikan pengiriman pesan dan serta mempromosikan produk. Nah, ini adalah hal yang penting. Jadi mengkomersialisasi atau memperkenalkan produk kita ke pasaran yang akan kita tuju. Nah, untuk minggu lalu kan sudah kita bagi tugas ya untuk diskusi pada pertemuan hari ini tentang studi kasus. Kalian buat rencana pengembangan produk serta inovasinya. Kemudian di situ kalian buat bagaimana cara mempromosikan produk. Sudah ya? Sudah? Sekarang yang sudah kita sepakati nanti akan siapa Adila ya? Adila dan Queen yang akan mempresentasikan tugasnya. Nah, baik. Salah satu tujuan dari go to market strategi yaitu mengoptimalkan peluncuran produk yang sukses. Kenapa alasannya? Saya bisa jawab. Ya, Haidar, silakan. Saya ada izin jawab ya. Oke. Karena menurut saya itu melalui perencanaan yang terstruktur gitu, bisnis itu bisa menekan seminimal mungkin risiko yang bisa muncul, Bu. Nah, terus juga go to market strategi ini yang kayak gini umumnya mampu mengidentifikasi target audiens, termasuk strategi pemasaran dan strategi penjualannya juga, Bu. Oke, terima kasih Haidar Talia ya, nomor 23. Baik, betul sekali teman-teman apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Haidar, bahwa melalui perencanaan yang detail serta terstruktur, bisnis yang akan kita jalankan itu bisa meminimalisasi risiko yang kemungkinan nanti akan terjadi atau kemungkinan yang akan timbul dari bisnis kita. Nah, dengan go to market strategi yang baik, kita bisa mengidentifikasi terlebih dahulu target audience, termasuk bagaimana kita membuat strategi pemasaran dan strategi penjualan. Oke, jadi perlu digarisbawahi ya yang tadi perlunya perencanaan dengan go to market strategi. Baik, ini tugas diskusi kita. Silakan yang sudah ditugaskan untuk presentasi, untuk mempersiapkan presentasinya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, pagi ini saya akan presentasi
telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari banyak orang di seluruh dunia. Dengan rasa yang kaya dan aroma yang khas, kopi telah menjadi minuman favorit bagi banyak kalangan. Namun tidak semua orang dapat menikmati kopi dengan kualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Mungkin cukup di sini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan, sebutkan namanya. Nama saya Restia Pegarati, saya izin bertanya, bagaimana sistem pemasarannya? Oke. Terima kasih. Baik untuk Restia. Baik untuk strategi pemasaran kami melalui sosial media yaitu Instagram, dan di sini sudah terlihat jelas testimoni dari para pelanggan kami yang hampir setiap hari beli atau konsumen setia kami. Nah, Oke, ada video promosinya ya. ya. Dan di sini ada berbagai varian kemasan juga, ada yang botol 250 ml, ada yang cup, dan ada yang 1 liter. Jadi bisa tergantung untuk kebutuhan. Ya, untuk saat ini strategi pemasaran kita melalui sosial media. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Siapa namanya? Saya Muhammad Hidayat. Apa sih Hidayat. apa sih perbedaan kopi Indonesia ini sama merek lain? Oke, perbedaan Keunggulannya ya? Iya, keunggulan Dalam produknya. keunggulan produknya kami dari rasa kopinya yang khas dan harga yang sangat terjangkau, cuma 10 ribuan aja, jadi semua kalangan bisa beli. Dan produknya juga banyak varian rasanya, kami akan terus meningkatkan varian-varian rasa yang lain. Oh, harganya ya 10. Ya Bu, Ya, 10.000. Target marketnya siapa? pelajar, mahasiswa. Pelajar, mahasiswa. Ini target market siapa ya? Betul. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan kesimpulannya ditutup presentasinya. Adapun slogan kami yaitu bergabunglah bersama kami untuk membawa kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau. Mungkin cukup sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dila dan Queen silakan duduk kembali. Baik teman-teman, dengan benar. Kesimpulannya mana ya? Nah, oke. Ya alhamdulillah dengan berakhirnya presentasi dari Adila dan Queen. Nanti studi kasusnya sudah kita bahas ya. Tadi sudah kami jawab. Nah, sudah ada contoh dari materi komersialisasi dan strategi go to market. Baik, mungkin dari teman-teman Ibu minta untuk memberikan kesimpulan pada pertemuan kita pagi hari menjelang siang. Silakan, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Bu, Oke, silakan bilang. Kebetulan komersialisasi merupakan proses keseluruhan membawa produk dari tahap pengembangan hingga siap dipasarkan secara luas, termasuk produksi massal, distribusi, dan layanan pelanggan. Oke, satu lagi. Ya. Ya. Ya udah, Yang belum, kamu udah belum tadi? Belum ya, silakan. Jadi komersialisasi ini bersifat strategis dan menyeluruh, sedangkan GTM lebih fokus pada peluncuran dan penjualan awal produk. Ah ya, baik, terima kasih. Jadi
komersialisasi merupakan proses keseluruhan untuk membawa produk dari tahap pengembangan hingga siap dipasarkan secara luas. Sedangkan strategi go to market adalah bagian dari proses komersialisasi yang lebih spesifik, yaitu berupa rencana taktis untuk memperkenalkan produk ke pasar, terus mencakup siapa target pasarnya, kemudian saluran distribusi serta strategi komunikasi dan penjualan. Ya, alhamdulillah. Ya, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya dibuka dengan doa, kita tutup dengan oke, Fauzan, silakan. Tadi dibuka sama Haidar, sekarang ditutup sama Fauzan. Baik, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bu Cahyani bermanfaat kepada teman-teman. Baik, sebelum pembelajaran ditutup, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.